Saudara, sejumlah fakta terkuak dari pernyataan sejumlah saksi yang hadir dalam persidangan untuk kasus penganiayaan berat terencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin diantaranya bersaksi ayah dari David, Jonathan Latumahina, yang menyebut anaknya sempat diancam Mario, hingga Mario yang meyakinkan kepada Shane Lucas dan anak AG jika kasusnya nantinya akan dibereskan oleh ayahnya, Rafael Alun. Nah, kita akan bahas sejumlah fakta menarik dari persidangan yang menghadirkan para saksi kemarin untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Juga ada kuasa hukum dari Shane Lucas, Bang Happy Siombing. Bang Happy, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu, salam sehat. Ya, kami juga berupaya sebenarnya menghubungi kuasa hukum Mario Dandi, juga David Ozora. Tapi kemarin memang persidangan berlangsung sampai malam. Jadi kami sama sekali belum mendapatkan respon hingga saat ini mengenai undangan untuk ikut dalam diskusi pagi hari ini. Nah, jadi kita bertiga saja, Prof. Hipnu dan Bang Happy. Mumpung ada Bang Happy, kemarin di fakta persidangan kan Bang Happy itu ada yang diungkap bahwa Mario sempat akan menjamin Shane Lucas dan juga anak AG agar kasusnya ini nanti nggak akan bisa beres lah begitu. Ini saya mempermudah saja, persisnya kemarin kita sama-sama mengikutinya dalam persidangan. Ini benar ya? Shane Lucas juga mengungkapkan hal ini, Bang Happy? Iya, jadi Mas Bayu, fakta-fakta persidangan itu fakta-fakta hukum yang akan diungkapkan oleh para pihak dalam lingkaran perkara ini adalah apa yang dinyatakan di pengadilan. Jadi Shane belum menyatakan itu, tapi dalam BAP-nya memang seperti itu. Dalam BAP-nya bapaknya M itu, orang tuanya M itu, menelpon M pada saat di Pesanggerahan dan mengatakan apa yang telah diungkapkan dalam persidangan kemarin itu. Cuma kan Shane belum mengungkapkan dia karena belum waktunya dia untuk menyampaikan fakta-fakta persidangan itu. Begitu Mas Bayu. Ya, walaupun kemudian dalam BAP, dalam BAP ada seperti itu. BAP Shane nanti akan terungkap juga. Ya, baik. Terima kasih Bang Happy. Tentu nanti dalam persidangan ini akan kelihatan dan mungkin di dalam BAP sudah bagaimana kemudian nanti di persidangan kan begitu ya. Bang Happy, sampai kemarin juga yang juga terungkap adalah bahwa ada ancaman-ancaman dari M atau Mario terhadap David melalui chat WA. WA ini dikirimkan dari handphonenya anak AG. Nah, kalau dari sepengetahuan Bang Happy dan tim, Shane mengetahui nggak sih ancaman-ancaman ini? Atau Shane hanya betul-betul tahu ketika peristiwanya saja karena Shane ikut di sana dan merekam? Bang Happy. Iya, pertama memang dia mengetahui yang pada saat peristiwa kejadian di TKP itu. Dan juga sebelum kan ini saya kan ada 3 klaster kalau saya menyebutkan ini pra-kejadian. Jadi pra-kejadian itu memang ada beberapa hal yang ya itu tadi yang beberapa waktu kemarin minggu yang lalu itu yang kami kemukakan kepada majelis hakim bahwa jadi itu patut diduga ada tekanan-tekanan sosiologis dan psikologis kepada Shane dan itu memang dialaminya. Jadi dia dialaminya atas apa yang diperbuat oleh pihak-pihak di luar daripada Shane dan juga AG di sini. Ada pihak-pihak lain gitu loh. Dan di persidangan juga kemarin kan sudah terungkap tuh. Jadi kan saya juga kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga ada pihak-pihak juga yang datang ke Polda mengaku-ngaku dari instansi ini dan juga dia mau memberikan sesuatu kepada si Shane, kita juga tolak. Jadi itu memang ada memang begitulah, memang kondisinya, faktanya begitu Mas Bayu. Ya, dan mudah-mudahan nanti Shane akan mengungkap semua
per klaster, pra kejadian, pada waktu kejadian, pasca kejadian dengan setuntasnya atau sebenar-benarnya sehingga kita betul-betul mendapatkan gambaran yang jelas dari peristiwa ini begitu ya. Tapi ya, satu saya mau sekali lagi tambahkan Bang lagi Happy. begini, Mas Bayu. Ya. Saya mau tambahkan memang jadi secara tanda kutip ini si Mario ini di matanya Sen itu dia punya karisma ya. Oh. Dia nanti dia di BAP kan sebelum kejadian, pra kejadian itu kan si Mario ini sudah menelpon dua orang dan tidak mau diajak, tidak mau dibilang, bukan dia dibilang kita ayo jalan-jalan ke Lebak Bulus. Inilah giliran yang ketiga yang si Sen ditelepon sama si M itu beberapa kali, baru setelah itu dia memang dia berada dalam tekanan, dipaksa untuk ikut. Itu juga bukan dibilang kita ayo jalan-jalan dulu ke Lebak Bulus gitu. Jadi itu jadi memang dia apa ya, kepada si Sen ini, kepada si Mario ini ya itu karena secara sosial juga beda. Ya. Secara keadaan ekonomi juga beda dan juga dia memang dia kan dikenalkan sama temannya Benny, temannya si Mario. Ya. Jadi dikenalkan sama Benny bahwa Mario ini dikenalkan sosoknya bagaimana, bagaimana dia keadaan keekonomiannya dan juga orang tuanya bagaimana, dan dia yaitu mobilnya itu juga. Jadi begitulah Mas Bayu, maka kami menduga ya itu memang tekanan psikologis itu dan jadi waktu diajak juga ada ancaman begitu kepada Shane kalau nggak ikut kenapa gitu dari Mario? Ya memang tidak seperti itu Mas Bayu, memang tidak seperti itu. Cuma dia memang artinya dia dipaksa. Ya dipaksa untuk ikut. Tidak kan sekali ajak langsung mau lah ya, dibujuk-bujuk kan untuk ikut. Benar. Si Sen ini kan sudah menolak beberapa kali. Yang Vespanya, yang motornya rusak, yang kartu TJ-nya habis, yang juga pulsanya habis. Iya, iya. Jadi ya seperti itu. Nanti akan terungkap nanti di persidangan dan memang itu ada di BAP-nya. Baik, ya tergambar. Terima kasih Bang Happy. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, sejak persidangan dimulai, ayah David, Pak Jonathan memang mengatakan akan mengungkap beberapa fakta yang belum terungkap. Tampaknya beberapa hal ini kemarin dalam kesaksian disampaikan, terutama adalah untuk menggambarkan, ini bahasa saya ya Prof. Hipnu dan pemirsa Kompas TV, bahwa ini betul-betul sudah terencana by design begitu, memang ada niatan dari Mario untuk bisa bertemu dan melakukan kejadian yang kemudian menjadi penganiayaan yang cukup berat terhadap David. Anda melihat ini dari fakta-fakta yang kemarin dihadirkan berkaitan dengan ada ancaman sebelum kemudian peristiwa, Prof. Hipnu? Ya, ini Mas Bayu. Jadi dalam peradilan pidana, kehadiran korban yang diwakili oleh ayah korban, Pak Jonathan, itu menggambarkan sebagai bentuk kebulatan ketika di dalam surat dakwaan ada sesuatu yang masih celah. Oleh karena itu, dalam suatu peradilan pidana itu, yang dipanggil pertama kali adalah saksi korban. Karena korban adalah masih sakit, ada digantikan ayahnya. Disinilah gambaran yang terjadi, ada suatu perencanaan yang cukup, walaupun ayah korban hanya mendengar. Tapi dalam konteks hukum itu mendengar itu sebagai kualifikasi bukti. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus melihat sendiri. Mendengar dari orang-orang, dari sumber yang dapat dipercaya, yang dikembangkan dengan bukti yang diperlukan. Sekarang pertanyaannya begini, kemarin kan bagian dari ancaman, kemudian menggunakan kekuatan finansial, kekuatan polisi, itu kan disangkal oleh si Mario. Betul. Dalam konteks hukum, namanya keterangan tersangka itu asasnya non self incrimination. Artinya namanya keterangan terdakwa untuk dirinya di sini. Jadi kalau toh membantah ya silahkan. Nah itulah. Oleh karena itu di sini nanti apa yang disampaikan di dalam pembuktian dalam surat dakwaan dan apa yang disampaikan Pak Jonathan akan dibuktikan bentuk ancaman mana,
catnya mana, kan gitu kan. Nah, itu yang akan dikualifikasi. Kalau itu memang betul, berarti apa yang disampaikan oleh terdakwa tidak mempunyai. Karena setiap pembuktian ketika disampaikan oleh saksi pasti diklarifikasikan kepada terdakwa. Apakah biasanya tidak. Ataukah iya, itu tergantung. Makanya dalam konteks hukum asas non-incrimination itu harus menjadikan pegangan penuh bahwa siapa apa yang dilakukan terdakwa pasti menyangkal. Ya, itu menjadi catatan saja bahwa sudah fair ditanyakan ke yang bersangkutan. Begitulah di dalam pengadilan menjadi SOP-nya, begitu kira-kira ya Prof. Hipnu ya? Ya. Prof, satu, mumpung ada Bang Happy sebagai perwakilan dari Shane Lucas di sini. Fakta juga diungkapkan oleh Pak Jonathan, ayah dari David kemarin, ada upaya untuk membuat kasus ini aman bagi Shane Lucas karena ada Bang Happy di sini dan juga anak AG sebetulnya. Nah, bagaimana pengadilan hakim melihat upaya-upaya seperti ini? Karena saya menangkap selain bahwa kemarin ada fakta Pak Jonathan mengungkap ancaman ini sudah runut sebetulnya jauh sebelum peristiwa, juga ada upaya-upaya untuk agar kasus ini bisa selesai nggak sampai di pengadilan. Jadi kemarin Pak Jonathan bilang, wah saya pikir anak saya korban nih dari pejabat negara atau apa begitu dalam pengadilan. Anda melihat ini, pengadilan akan melihatnya seperti apa dan akan ditindaklanjuti seperti apa? Prof. Hipnu. Ya, kalau melihat sebagai bentuk ancaman sebelum, kemudian pada saat, itu sebagai hal sangat memberatkan. Sangat memberatkan, artinya apa? Bentuk perencanaan sebagai suatu perbuatan sejak awal. Dengan menggunakan kekuatan finansial, ayahnya akan menyelesaikan. Kemudian sudah tanda petik, seorang anak sudah berprediksi, maaf ini, seolah-olah mengatur persidangan, ya kan? Mengatur persidangan, ini hukumannya sampai kecil, itu berarti kan paling tidak hakim jaksa sudah dalam bahasa dia, wah gampang, itu nanti kita atur. Nah, inilah yang saya kira memprihatinkan sekali. Yang walaupun memang masih anak tapi agak dewasa, sudah berpikir seolah-olah begitu hukumnya jelek. Begitu itu suatu masalah itu bisa diatur. Oleh karena itu, saya melihatnya ini suatu yang sangat memberatkan sekali bagi seorang terdakwa. Sampai seorang itu sudah berpikir jauh ke depan kasus-kasus yang akan dihadapi. Nah, bagaimana keadaan seperti ini kalau seperti itu? Nah, inilah saya kira kewajiban hakim, kewajiban penuntut umum untuk menetralisir itu. Menjadikan bahwa perkara ini tidak ada apa-apanya dan perkara ini fair, bicara perkara adalah bicara bukti. Oke. Prof. Hipnu sedikit mumpung ada Bang Happy berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan Shane Lucas juga dari Mario Dandi dan keluarga terutama ayahnya yang terungkap kemarin. Apa yang harus dilakukan Shane Lucas nanti pada waktu bersaksi menurut Anda agar ini kasus menjadi jelas? Prof. Ya, kan klarifikasi nanti. Ini kan pernyataan ini apakah pernyataan si betul Mario, apakah juga dengan Shane. Oleh karena itu nanti di dalam suatu persidangan antara Mario dan Shane diklarifikasi, cross check. Pasti saling menghindar kan gitu. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu nggak apa-apa. Bicara hukum, bicara bukti. Oleh karena itu kemarin sampaikan oleh Pak Jonathan ayah David, cat itu adalah sebagai bukti yang autentik. Dan cat itu adalah bagian scientific crime investigation. Sehingga tidak terbantahkan siapa yang ngomong, kapan dikirimkan, bagaimana bunyinya, apa maksudnya. Ya, Bang Happy pada saatnya nanti Shane akan berhadapan nih dengan teman yang memiliki karisma seperti Anda katakan di dalam pengadilan. Tidak face to face tetapi ada dalam satu ruangan. Shane siap untuk itu? Siap. Ya, siap Mas. Jadi dia sudah siap, walaupun memang ini lelah dia menunggu ya. Jadi ini udah ada, jadi sudah mulai due process of law-nya udah kita mulai beberapa minggu yang lalu. Jadi tapi ada beberapa hal yang ini juga Prof perlu kita dalam segi peradilan pidana. Kami sudah mengajukan keberatan dalam persidangan supaya perkara ini dipisah. Nomornya itu berbeda. Nomornya perkara antara si Mario dan klien kami itu beda. Maka dan
Oleh karena itu kami minta supaya dipisah persidangannya, tidak digabung di bersamaan kemarin dengan alasan dari jaksa bahwa itu memang ada sih bahwa untuk peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Ya itu bisa. Tapi ini kan menyangkut nasib manusia, nasib klien kami. Jadi kami jangan ada seolah-olah penggiringan bahwa klien kami itu seolah-olah bersama-sama merancang, bersama-sama merencanakan dan ikut serta melakukan. Jadi ini jelas tidak ada klien kami itu tidak ada ikut merancang, dan itulah yang didakwa yang kami sangat sesalkan juga, yang juga kami sesalkan. Saya juga kemarin mempertanyakan itu kepada para saksi Ibu Natali sama Rudi Setiawan. Jadi dakwaan dari klien kami ini kan 355, 353 ya. Sedangkan LP-nya pelapor yang kemarin belum didengarkan, pelapornya itu kan Muhammad Atala itu. Muhammad Rustam Atala itu belum diperiksa. Yang dilaporkan di Polsek Pasanggerahan itu adalah pasal 76C Yungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiarnya 351. Jadi yang dakwaan yang dipersamakan dakwaannya kepada klien kami 355 dan kepada pelaku Mario. Jadi ini yang kami keberatan kemarin, supaya berimbang, supaya fair, supaya kesaksian itu jangan ada seolah-olah ini mau diarahkan bahwa klien kami ini adalah memang bersama-sama ikut merancang dan ikut melakukan perencanaan. Itu sama sekali tidak, Mas Bayu. Tidak. Jadi tapi kami sudah meminta kepada majelis hakim, tapi tidak dikabulkan. Ya itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Gitu. Dan juga itu kami juga sudah kemukakan kemarin itu bahwa laporan di Polsek Pasanggerahan itu terus seperti yang saya kemukakan tadi adalah laporannya A, setelah di Polda itu jadi B. Dan rujukan penyidikan itu jelas itu dalam surat perintah penyidikan itu adalah LP yang dibuat oleh Muhammad Atala itu, Rustam Muhammad Atala, yang pasal kepada Sisen itu 76C dan juga pasal 351. Kenapa di dalam dakwaan itu dipersamakan dengan dakwaan kepada Mario? Jadi oleh karena itu kemarin kami keberatan sebenarnya untuk disatukan persidangannya antara Mario dengan begitu, Pak Bayu. Kan ada keberatan kalau melihat bahwa kalau bisa Shane Lucas dan juga Mario ini tidak disidang secara bersamaan. Saya sih melihatnya dari sisi mungkin ada kekhawatiran Shane Lucas tidak bisa bicara sebenar-benarnya ketika berhadapan. Persis kayak anak buah Ferdy Sambo ketika harus berhadapan dengan Ferdy Sambo pada waktu itu kan, Prof. Hipnu. Apakah ini akan jadi pertimbangan dari pengadilan agar ini menjadi terang benderang, atau tetap akan berjalan seperti yang tampaknya ini akan menjadi satu pengadilan saja untuk lebih singkat, lebih murah dan lain-lain? Menurut Anda, Prof. Hipnu? Begini, Mas. Jadi dalam suatu perkara, saya sepakat Pak Siombing, dalam hal pasal 55 penyertaan, ada pelaku, ada yang turut serta, itu idealnya adalah di-split, dipisah. Karena apa? Setelah saya lihat kemarin, tampaknya Shane itu ada pertimbangan relasi finansial, relasi senior junior kan gitulah, sehingga yang menjadikan ketika digabung, divoking, itu menjadikan tidak bisa bermakna apa-apa. Padahal dalam konteks mencari kebenaran material, LP yang sudah dipisah itu betul, sehingga sidangnya harusnya split. Inilah yang saya kira akan menjadikan saling menjadi terdakwa, saling menjadi saksi. Dengan demikian bukti-bukti sebagai pelaku utama dan klien Pak Epi sebagai orang yang turut serta akan terlihat kapasitas turut sertanya seperti apa. Ikut-ikutan, apakah ada tekanan? Nah gitu loh. Kalau memang ikut-ikutan ya 11-12 lah ya. Tapi kalau ada tekanan, ini sangat memberikan angin segar bagi Pak Siombing bahwa Shane itu memang sebetulnya orang yang tidak hanya sebagai teman biasa, tapi ikut-ikutan menjadikan suatu permasalahan ini. Ini yang saya kira jelas memang harusnya di-split, dipisah ya. Memang walaupun asasnya cepat digabung ya bolehlah asas itu, tapi
dalam konteks hukum pidana, kebenaran material itu suatu yang utama. Jadi tidak ada suatu masalah ketika digabungkan itu juga baik, tapi tidak digabung akan menjadi lebih baik, Mas Bayu. Dalam konteks mencari kebenaran material. Karena kapasitas yang berbeda tadi. Iya. Bang Happy, sampai sejauh mana harapan bahwa ini bisa di-split? Masih terbuka kemungkinan itu yang diajukan ke Majelis Hakim? Kami besok akan ini menjadi rahasia kami ini, Mas. Oh, oke. Ya, jadi belum bisa diungkap ya. Oke. Iya, kemarin kami sudah terima kasih kepada Majelis Hakim yang mengabulkan untuk pemisahan ruangan. Dengan sel sudah dikabulkan. Jadi kami akan berupaya besok kembali kami secara lisan. Sebenarnya kan kalau sudah persidangan seperti ini, lisan maupun dengan tulisan kan sebenarnya itu sudah ada dasar ya. Kami sudah mengajukan secara lisan, kami tim sudah memikirkan untuk tetap minta supaya ini dipisah. Karena itu tadi, jadi jangan ada seolah-olah penggiringan kepada Sen. Saya juga menganut ya kita keadilan lah. Keadilan untuk David, keadilan juga untuk pelaku, keadilan juga untuk Sen yang disangkakan itu. Tapi yang jelas dia disangkakan itu di LP-nya itu ya 76C dan di subsidiarnya 351. Terus dia bergabung dengan Mario gitu. Dan juga dakwaannya sama. Itu kan nggak fair. Ya nggak equal gitu loh ya untuk Sen. Maka itu kami minta untuk dipisah. Ya, jadi besok kami akan ada hal-hal yang ini kami akan sampaikan ya Mas Bayu. Jadi saya nggak kemukakan di kesempatan ini. Dimengerti. Kami bisa ya tapi itu yang kemudian ini memang jadi terungkap. Jadi kan apa yang menjadi alat bukti 184 itu keterangan saksi itu adalah apa yang dinyatakan di pengadilan. Jadi keterangan-keterangan dari BAP oleh Ibu Natali kemarin dan Pak Rudi itu, jadi banyak yang jadi dia di BAP mengatakan A, tapi setelah di persidangan bukan seperti itu. Pertama soal dia kabur, ada upaya untuk kabur membawa mobil. Dalam BAP-nya Ibu Natali itu mengatakan bahwa itu Sen itu setelah kejadian, setelah Satpam datang itu ada berusaha kabur membawa mobil Rubicon itu. Dalam persidangan itu Ibu Natali nggak ada mengatakan itu dalam kabur, cuma memang ada dia pergi. Dia pergi membawa mobil itu. Itu juga ada alasan. Sen kemarin sudah mengatakan mengapa dia itu pergi itu karena disuruh oleh Satpam di situ. Begitu. Jadi ya itu Mas Bayu gitu. Dan terakhir kami juga kemarin juga yaitu kembali saya katakan kan 185 itu apa yang saksi itu kan apa yang menjadi pertimbangan nanti fakta-fakta hukum adalah apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan. Jadi banyak kemarin juga orang tua kemarin kita juga kan keberatan dalam persidangan bahwa si Jonathan orang tuanya David itu kami lihat itu menyimpulkan. Jadi ada banyak yang dia menyimpulkan maka saya kemarin itu keberatan. Oke, kemukakan aja faktanya sebenarnya, jangan menyimpulkan bahwa si Sen itu juga ikut sebagai para pelaku. Kemarin langsung dia bilang para pelakunya itu. Dan ikut merancang. Jadi itu yang tidak bisa disimpulkan oleh saksi. Dia hanya saksi. Ungkapkan aja apa fakta-faktanya di persidangan. Apakah sama dengan BAP atau tidak sama yang dipakai dipergunakan nanti dalam unsur pembuktian itu adalah apa yang dinyatakan saksi dan juga terdakwa nanti dalam persidangan. Begitu Mas Bayu. Kita menantikan nanti Shane Lucas didampingi Pak Happy dan tim untuk mengungkapkan dipisah atau tidak dipisah. Saya pikir Shane akan menyampaikan yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa ini untuk kita semua dan terutama juga untuk Shane agar diketahui persis apa perannya sehingga kemudian ini akan sangat berpengaruh kepada keputusan Majelis Hakim nanti. Saya percaya itu Pak Happy. Prof. Hipnu,
kemarin juga ada kesaksian dari Rudy dan juga Natalia yang pasca beberapa saat peristiwa penganiayaan berada di lokasi begitu, terutama Ibu Natalia. Faktor-faktor yang diangkat adalah apakah menolong, mengangkat beserta satpam dari perumahan tersebut. Apa yang Prof. Hipnu lihat pengungkapan ini ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum? Apakah ini akan berpengaruh terhadap pasal-pasal yang dikenakan sehingga nanti mempengaruhi juga vonis kepada para terdakwa? Prof. Hipnu, menurut Anda? Ini memang namanya kesaksian, tadi sampaikan Pak Siombing, antara apa yang ditulis dalam berita surat dakwaan dan apa yang disampaikan dalam persidangan itu akan dinilai mana yang lebih benar, kan itu. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih benar itu apa? Suatu saksi, suatu bukti mempunyai nilai apabila terkait dengan bukti yang lain. Suatu bukti mempunyai nilai apabila berkaitan dengan bukti-bukti yang lain. Oleh karena itu, tadi tanyakan apa yang tertulis dalam surat dakwaan, apa yang disampaikan oleh para terdakwa. Itu nilainya ada di sana nanti, nilai terkaitan bukti. Karena dalam suatu pembuktian, bukti tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, orang-orang yang ada di sekitar itu akan melihat memang ada suatu kejadian. Pertanyaannya, sejauh mana peran pelaku itu mempunyai niat atau mempunyai itikat bahwa ketika ada suatu kejadian yang menjadikan luka si korban itu ada niatan untuk menolong, membantu. Ini yang akan menjadikan faktor yang memperingan dan memberat. Karena apa? Suatu peristiwa kalau memang sudah ada suatu kecelakaan atau luka, ya harusnya berhenti. Kalau nggak salah kemarin berhentinya karena faktor orang lain yang masuk sehingga pengenaian berhenti. Ini saya kira suatu kronologi yang menjadikan suatu sifat melawan hukumnya itu ya sempurna sekali. Sehingga hal-hal yang akan meringankan cukup berat ataupun cukup baru mencari Pak Siombing kira-kira yang meringankan apa pada kliennya seperti itu. Sehingga jangan sampai apa yang dilihat itu menjadikan seperti persidangan kemarin tidak ada yang meringankan. Nah, ini PR para penasihat hukum, PR. Kan apa seperti itu kan? Kasus yang kemarin tidak ada yang meringankan. Mudah-mudahan dari kasus ini Pak Siombing tim penasihat hukum bisa mencari hal yang meringankan. Karena kalau kita lihat dari bukti yang ada, saintifik yang ada, orang melihat semuanya tampaknya apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan terpenuhi. Oke, Pak Siombing, ada tanggapan mengenai adakah yang meringankan buat Shane Lucas yang nanti akan disampaikan langsung oleh Shane Lucas beserta para saksi yang mungkin dihadirkan oleh Bang Happy dan tim, Bang? Ya, ini jadi saksi kan ini ada 19 orang, termasuk ya terdakwa ya. Ini kan ini mereka nanti akan saling bersaksi. Jadi kita masih banyak lagi nanti memperoleh fakta-fakta persidangan tentang bagaimana peran masing-masing dari bagaimana juga peran si Shane. Kami hanya konsentrasi kepada perannya si Shane ini dan itu nanti juga akan terungkap nanti dalam persidangan. Tapi yang kami ingin saya tanyakan juga kepada Prof ini, saya mengalami di Polda. Itu laporan saya, ini baru sekarang di Polda Metro Jaya, itu saya laporkan A, tapi berdasarkan penyelidikan itu penyidiknya bilang, oh ini bukan pasal ini harus dicabut dulu laporan ini, baru dilakukan penyelidikan laporan baru lagi, karena Bapak ini melaporkan yang sebenarnya setelah dilidik ini adalah A plus B. Ini masih dalam kasus yang sama, maksudnya berhubung? Enggak, maksud saya mencontohkan saya mencontohkan ini bagaimana Prof melihat bahwa LP-nya yang di Pesanggerahan itu setelah ditarik ke Polda itu berbeda, Prof, yang dipertanyakan dan juga yang dibahas itu, dan tidak ada laporan, hanya satu laporannya, Prof. Jadi kami sedangkan saya mengalami itu di Polda, itu ada laporan saya itu harus cabut karena ini nggak sesuai dengan setelah dilidik, ini adalah pasalnya ini. Jadi dan pengalaman saya juga beberapa itu saya nggak bisa laporannya si A setelah dalam perkembangan itu berbeda, maka dilanjutkan laporan itu tanpa ada laporan baru. Jadi itu kita juga keberatan itu sebenarnya dalam kita dapat poinnya. Ini cerita di Polsek Pesanggerahan pasalnya apa, sampai di Polda pasalnya berbeda.
Betul. Prof. Hipnu mungkin punya tanggapan berkaitan Ya, ini. inilah peliknya di dalam suatu proses peradilan kita itu adalah namanya di praadjudikasi. Praadjudikasi adalah bagian dari pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan bersumber pada sumber tindakan. Sumber tindakan bersumber dari laporan, kan begitu kan? Nah, ketika laporannya tidak sama, ya berarti kan dalam ilmu hukum itu ada akuntabilitas penyidikan. Apa itu disebut SP2P, surat perkembangan hasil penyidikan. Artinya secara teori, kalau memang yang dilaporkan oleh Pak Siombing itu tidak, perkembangan SP2P, surat perkembangan hasil penyidikan, ya harusnya ditanyakan, oh ternyata ini tidak terbukti Pak, keliru Pak. Dan itu, pelapor ini keliru ini, sudah, mungkin harus laporan baru lagi. Jadi tidak serta-merta penyidik itu mengalihkan. Karena laporan itu kan laporan pada masyarakat, dari masyarakat. Lain kalau sumber tindakan itu diketahui sendiri oleh penyidik. Karena sumber tindakan itu bisa karena laporan, bisa karena pengaduan, bisa karena pengetahuan sendiri oleh penyidik. Kalau pengetahuan sendiri penyidik bisa berubah. Karena penyidik yang tahu tentang suatu peristiwa laporan tadi. Peristiwa pidana. Tapi kalau laporan dari pihak lain, ya harusnya ada perkembangan SP2P yang disampaikan kepada pelapor. Sebagai bentuk akuntabilitas bahwa laporan yang sudah disampaikan ternyata tidak punya kualifikasi. Ya, kalau kasus ini sudah sampai di pengadilan tetapi ada keluhan semacam ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini kemudian persidangannya bisa batal demi hukum, bahasa saya begitu, Prof. Hipnu? Oh enggak, sudah enggak. Ini sudah bicara bukti. Koreksi pertama adalah ada pada eksepsi kemarin. Nah, pertanyaan kemarin kalau nggak salah Pak Siombing nggak ngajukan eksepsi gitu loh. Harusnya ngajukan eksepsi. Kontrol dalam suatu persidangan adalah eksepsi. Eksepsi nggak dilakukan ya masuk persidangan begitu. Oke. Pak Siombing, ada Bang Happy ada komentar mengenai ini? Ya, memang kita kami ini timnya hampir puluhan orang, ada 30 ya 26 orang itu. Jadi kita memang juga soal eksepsi ini kita itu dissenting opinion, kita mengajukan eksepsi, ada yang bilang kita harus mengajukan eksepsi, ada yang bilang enggak usah karena ini sudah menjadi sorotan. Jadi kita memikirkan itu supaya jadi memang dalam perkembangannya seperti ini memang nanti kami dalam pledoi aja akan kami sampaikan. Akan kami sampaikan dalam persidangan nanti dalam pledoi itu yang menjadi upaya kami, itulah menjadi wewenang atau tugas daripada penasihat hukum untuk pagar klien kami itu ya tetap namanya penasihat hukum ya, kami itu adalah pembela supaya dia bebas, supaya dia lepas demi hukum, dan ya terakhir itu exeque bono ya mungkin seringan-ringannya ya seadil-adilnya lah majelis hakim memutuskan perkara ini sesuai dengan perannya yang terbukti dalam persidangan. Kembali lagi, jadi sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan itu loh. Seperti yang 184 saya berharap dan 188. Prinsip keadilan sangat berlaku juga, terutama untuk Shane Lucas, di mana Pak Happy Siombing dan tim hampir selalu bisa bersedia berbicara dari sisi Shane Lucas, termasuk di media seperti pagi ini. Saya terima kasih karena kita mengetahui beberapa hal yang mungkin lebih dulu sedikit dan belum bisa sepenuhnya terbuka sebelum nanti di persidangan Shane Lucas dan beberapa saksi lain akan berbicara atas nama Shane Lucas. Terakhir, Prof. Hipnu, dengan fakta-fakta yang kemarin, izinkan saya kemudian melihatnya sebagai masyarakat saja begitu, yang betul-betul tahu hukumnya gara-gara bertemu dengan Bang Happy dan juga Prof. Hipnu dalam berbagai kasus, terutama sekarang dalam kasus ini. Apakah saya kan melihat para terdakwa dalam kasus ini sudah cukup berat, pasalnya ada berlapis, belum lagi ada laporan berkaitan dengan hubungan dengan anak di bawah usia. Saya belum mengetahui apakah ini nanti akan masuk. Tapi kemarin dengan fakta-fakta yang diungkap oleh Pak Jonathan sebagai ayah dari David sebagai saksi, ternyata kasus ini itu ada pra kejadiannya, terutama dari Mario Dandi yang ada runutan ancaman dan segala macam begitu, Prof. Hipnu. Apakah ini akan menjadi bahan pertimbangan dan ada kemungkinan bahwa pasalnya bertambah atau secara umum ini sebetulnya sudah termaktub semua di dalam pasal-pasal yang disangkakan di awal persidangan kemarin, Prof. Hipnu? Oke, dalam teori hukum bahwa hakim tidak bisa lepas dari surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu tentang kejadian
pra dan pasca suatu peristiwa, ini hanya dilihat adalah yang memberatkan dan yang meringankan. Dengan demikian, pasti kalau melihat seperti itu ya hukumnya, apalagi ancamannya adalah kekerasan berat. Satu. Kedua, korban juga sudah menjadikan luka berat dan masa depannya agak sedikit terganggu. Saya kira sudah agak sulit untuk dikatakan suatu yang bersifat meringankan atau lepas. Sulit sekali ini, sulit sekali. Sehingga hakim akan paling tidak memaksimalkan pidana yang diancamkan dalam dakwaan yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hipnu. Terima kasih juga untuk Bang Happy Siombing. Kita menantikan nanti upaya Shane untuk menjelaskan posisinya dalam peristiwa ini. Semoga keadilan sangat terlihat. Kita mengawal semua, mendengarkan semua, walaupun keputusan tetap ada pada majelis hakim. Bang Happy Siombing, terima kasih. Prof. Hipnu, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.